Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Desi Rahmadani Kusumani Adi dari jurusan Pendidikan Fisika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sultan Ageng Tirtayasa Angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan membahas mengenai social distancing. Tapi, sebelum ke materi pokok yang akan saya sampaikan, ada beberapa informasi yang akan saya berikan kepada teman-teman semua mengenai virus corona. Simak terus videonya sampai akhir ya, jangan sampai ada yang terlewat. Sebelum itu, boleh nih pencet dulu tombol subscribe dan tombol like-nya. Nah teman-teman, pasti teman-teman udah gak asing lagi dong sama dua istilah ini. Ya, coronavirus dan COVID-19. Tapi sebenarnya teman-teman tahu gak sih apa itu coronavirus dan COVID-19? Jadi teman-teman, coronavirus adalah sekelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Kalau COVID-19 adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang baru ditemukan. Jadi singkatnya, coronavirus adalah virusnya dan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh virus tersebut, teman-teman. Ketika seseorang telah terjangkit atau terinfeksi virus corona, biasanya akan menimbulkan beberapa gejala awal. Seperti yang teman-teman bisa lihat pada gambar ya, gejalanya itu batuk, demam, dahak kental, pernapasan cepat tak normal, anggota tubuh lemas, sesak nafas, diare, dan bahkan nyeri sendi. Tetapi teman, kita tidak bisa memukul sama rata atas gejala yang ditimbulkan oleh setiap individu yang telah terinfeksi virus corona ya teman, karena biasanya setiap individu dapat mengeluarkan gejala yang berbeda-beda teman. Berikut ini adalah cara penyebaran virus corona. Yang pertama yaitu kontak dengan benda yang sering tersentuh. Benda merupakan media yang bisa menjadi cara penularan yang masif. Menurut penelitian, virus corona dapat bertahan hidup hingga 3 hari dengan menempel pada permukaan benda. Benda-benda tersebut disinyalir merupakan benda yang sering terjamah oleh anggota tubuh seperti tangan yang membawa virus corona. Dengan menempelnya virus tersebut di permukaan benda yang sering terjamah, otomatis nih teman-teman, virus tersebut dapat berpindah dan menemukan inang baru apabila orang lain menyentuh benda tersebut. Yang kedua adalah tidak menjaga kebersihan tangan. Nah teman-teman, ini dapat menjadi media penularan virus corona yang sangat efektif karena telah diketahui dan terbukti secara medis bahwa tangan merupakan sumber dari berbagai penyakit. Tangan adalah anggota tubuh yang paling banyak melakukan aktivitas dan melakukan interaksi dengan orang lain atau benda yang ada di sekitar. Dengan tangan yang tidak terjaga kebersihannya, maka virus corona dapat dengan mudah menyebar. Manusia akan selalu berinteraksi dengan dunia luar menggunakan tangannya. Untuk itu, jaga selalu kebersihan tangan ya teman, agar tidak menjadi salah satu media penularan virus corona. Yang ketiga, tidak menerapkan etika batuk dan bersin. Cara yang paling banyak menjadi media penularan virus corona adalah melalui droplet. Droplet adalah tetesan kecil yang dapat terjadi ketika seseorang bersin, batuk, ataupun berbicara. Cairan yang berisi virus, kuman, dan bakteri kemudian menempel pada benda-benda yang dibawa oleh orang lain, sehingga virus corona mendapatkan inang baru pada orang lain tersebut teman. Maka dari itu, penting dan menjadi kewajiban kita di tengah pandemi virus corona ini untuk menerapkan etika batuk dan bersin yang baik, seperti
Menutup hidung dan mulut menggunakan siku bagian dalam atau tisu bersih. Apabila kita menggunakan tisu bersih, buang tisu tersebut pada tempat sampah. Lalu teman-teman jangan lupa cuci tangan. Yang terakhir, terjadi interaksi dengan banyak orang. Berkumpul atau beraktivitas di tengah kerumunan menjadi salah satu cara penyebaran virus corona. Karena virus corona dapat menempel secara kasat mata pada pakaian dan benda-benda yang dibawa oleh orang lain. Selain itu, resiko penularan virus corona juga dapat terjadi melalui droplet orang lain ketika batuk dan bersin. Pada saat ini, dengan menerapkan jaga jarak dan mengurangi kegiatan di luar rumah adalah tindakan bijak yang dapat dilakukan untuk mengurangi penularan virus corona, teman. Sesuai dengan topik utama yang akan kita bahas pada video kali ini ya teman, yaitu mengenai social distancing. Nah, teman-teman semua pasti udah gak asing dong mendengar kata social distancing. Iyalah, karena kata social distancing ini mendadak populer pada saat pemerintah Indonesia mengeluarkan imbauan kepada masyarakat Indonesia untuk mengurangi aktivitas dan interaksi secara sosial. Kira-kira teman-teman tahu gak sih kalau social distancing juga dapat diartikan sebagai cara memutus rantai penyebaran virus corona dengan tidak melibatkan kontak fisik dan kontak sosial secara langsung antar individu, teman-teman. Teman-teman pasti bertanya-tanya dong, kenapa sih saya harus melaksanakan social distancing? Buat apa juga gitu kan? Nah, jawaban atas pertanyaan teman-teman itu terdapat pada grafik berikut ini. Nah, grafiknya bisa teman-teman lihat pada gambar ya. Terdapat dua kurva. Nah, kurva yang pertama, jika tidak adanya physical distancing atau social distancing maupun interferensi pemerintah, maka garis akan melonjak tinggi dengan cepat berbentuk bukit yang curam hingga melampaui garis batas kapasitas rumah sakit dan tenaga medis, teman-teman. Artinya, jumlah pasien yang berada di bawah garislah yang kemungkinan akan dirawat. Sementara yang ada di atas garis akan kesulitan mendapatkan fasilitas sehingga kondisinya memburuk. Kematian adalah resiko terbesar, teman-teman. Meskipun garis melandai dengan cepat yang artinya kasus akan turun drastis dalam waktu singkat, namun dapat dipastikan korban tak tertolong akan lebih banyak. Nah, sebaliknya teman-teman, pada kurva kedua, jika masyarakat disiplin menahan diri untuk beraktivitas di rumah saja, maka laju penyebaran virus akan melambat. Meskipun dibutuhkan waktu yang lama bagi virus corona untuk mereda, setidaknya mereka yang membutuhkan perawatan dapat memperoleh apa yang mereka butuhkan, teman-teman. Teman-teman, berikut ini adalah beberapa kurva lainnya yang saya dapatkan pada artikel yang telah saya baca sebelumnya. Bisa teman-teman lihat pada kurva pertama ini mengilustrasikan pertumbuhan kasus-kasus sebelum aktivasi intervensi dan bagaimana aktivasi strategi gabungan yang kuat pada minggu ke-10 dengan cepat mengurangi jumlah kasus harian. Berikutnya ada grafik 2 dan grafik 3. Grafik 2 dan grafik 3 ini menyajikan kurva epidemi untuk kasus infeksi dengan penundaan aktivasi 1 dan 5 minggu masing-masing. Untuk skenario penundaan aktivasi singkat ini, kedua intervensi gabungan efektif dalam mencegah epidemi yang terjadi. Namun, ini mengasumsikan bahwa strategi intervensi yang kuat ini dilanjutkan tanpa batas waktu. Dan untuk grafik keempat menunjukkan bagaimana jaga jarak sosial yang kuat menggabungkan semua langkah-langkah jaga sosial dapat mengurangi infeksi pada orang tua menjadi hampir nol. Dan untuk grafik yang terakhir atau grafik kelima mengilustrasikan
skenario kontrol COVID-19 yang lebih kompleks yang melibatkan memulai dan menghentikan jaga jarak sosial. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.